Apa kabar hari ini? Enci harap adik-adik di rumah dengan orang tua, keluarga yang sama-sama ada dengan adik-adik mau ibadah, semua dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini torang masih dalam suasana Natal. Biasanya kalau bulan ini torang masih biasa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dalam suasana Natal, torang akan masih memuji Tuhan. Tuhan Yesus torang akan puji, torang akan menyanyikan lagu yang berkata, hari Natal indah telah tiba. Kenapa indah? Karena torang merayakan hari lahirnya torang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Hari Natal indah telah tiba. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Hari Natal indah telah tiba. Hari lahir Juru Selamat dunia. Bagi yang percaya kepadanya, diberi hidup kekal selamanya. Ya, saat ini torang akan buka torang ibadah dalam doa. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk di hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan setiap kami anak-anak, setiap kami orang tua, Enci dan Engku, kami boleh beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini ibadah kami akan dimulai. Kami mohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan, tuntun setiap kami untuk dapat mengikuti ibadah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apa ada sukacita hari ini? Mungkin ada yang nyanda sukacita, tapi Enci berharap semua dipenuhi sukacita. Walaupun torang beribadah secara online, tetapi torang tetap bersukacita beribadah untuk Tuhan. Saat ini kita akan bersukacita bersama, torang akan bernyanyi bersama untuk Tuhan. Karena itu Enci minta adik-adik di rumah untuk berdiri, torang akan menyanyi itu lagu yang bilang, dunia gemar dan soraklah. Torang bersorak bersukacita karena torang penebus Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah. Penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian orang bernyanyilah. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah. Penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian orang bernyanyilah. Masih dengan bersukacita kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan dunia gemar dan bersoraklah bagi Tuhan. Dunia gemar dan soraklah. Penebus datanglah. Beri hatimu kepada
nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Torang bersyukur karena Tuhan Allah begitu sayang petorang sampai memberikan Tuhan Yesus untuk turun ke dalam dunia. Karena itu dengan penuh syukur, sukacita kepada Tuhan, kita akan menyanyikan pujian yang bilang, ku bersyukur atas kasih Tuhan dalam torang kehidupan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam torang kehidupan. Saat ini torang pakai gerakan, torang bertepuk tangan untuk Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu, Kau selamatkanku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Yesus Kau sahabatku. Ku mau ceritakan kebaikan-Mu kepada dunia. Ku mau ceritakan kebaikan-Mu pada teman-temanku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Masih bersyukur untuk Tuhan? Torang nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat, kita pakai gerakan, kita nyanyikan untuk Tuhan. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu, Kau selamatkanku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Yesus Kau sahabatku. Ku mau ceritakan kebaikan-Mu kepada dunia. Ku mau ceritakan kebaikan-Mu pada teman-temanku. ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Ya, kita bersyukur untuk Tuhan karena kebaikannya buat kita. Silakan duduk buat adik-adik yang ada di rumah. Saat ini torang akan siap-siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya torang akan menyanyikan satu lagu yang terkait dengan kisah Natal yang mungkin sering torang dengar. Torang akan menyanyikan lagu tentang gembala di padang yang menjaga dombanya di malam senyap dan malaikat yang membawa berita sukacita buat mereka. Mari saat ini kita bernyanyi bersama-sama, gembala di padang menjaga. Gembala di padang menjaga di malam senyap. Dombanya yang baring di sana, yang jumlahnya sudah genap. Telah dengar kidung yang indah di langit yang terang cahayanya. Malaikat bernyanyi bersama dan pujilah Tuhannya. Kita akan menyanyikan lagu ini kembali. Kita akan katakan gembala di padang menjaga. Waktu itu mereka menjaga dombanya dan mendengar kabar sukacita tentang kelahiran Yesus. Gembala di padang menjaga di malam senyap. Dombanya yang baring di sana,
pagi adik-adik. Kita bersyukur berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Dan sebelum torang mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat diberkati. Dan tadi kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, supaya kami dapat duduk, diam, memperhatikan dengan baik, dan Tuhan mampukan kami untuk mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan berkati engkau yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, supaya dapat menyampaikan cerita firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik pernah mendapat hadiah? Pasti semua pernah mendapatkan hadiah. Hadiah adalah pemberian yang dikasih secara cuma-cuma, gratis dan tidak perlu dibayar. Kalau bayar, DP nama beli, bukan lagi hadiah. Biasanya, hadiah didapat secara mengejutkan atau tiba-tiba, tanpa kita tahu kalau mau dapat hadiah. Apa perasaan adik-adik atau orang-orang ketika menerima hadiah? Betul, tentu merasa senang ketika mendapatkan hadiah. Semua orang merasa senang ketika mendapatkan hadiah karena mengejutkan. Apalagi kalau hadiah itu dari Tuhan, pasti kita sangat senang sekali menerimanya. Bukan cuma adik-adik yang merasa senang, engkau pun merasa senang. Demikian juga para gembala. Mereka mendapatkan hadiah yang mengejutkan dari Tuhan. Pada suatu malam yang dingin dan gelap, berkumpullah para gembala yang sedang menjaga domba, yang tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan malaikat. Sampai terkejutnya mereka melihat bahwa ada cahaya menyilaukan bersinar di sekeliling mereka. Mereka sangat ketakutan. Dan malaikat yang muncul di tengah sinar cahaya itu berbicara dengan lembut kepada para gembala. Jangan takut, sebab aku membawa kabar baik yang luar biasa untuk semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai Dia, dan inilah tandanya bagimu. Jika kamu menjumpai bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Tiba-tiba langit penuh dengan malaikat. Mereka memuji-muji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemudian malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu senang karena mereka tahu kabar berita itu dari Tuhan. Kemudian mereka cepat-cepat meninggalkan padang itu untuk mencari bayi itu di Bethlehem. Ketika mereka menemukan Maria dan Yusuf dan bayi itu terbaring di palungan, mereka tahu bayi itu adalah Yesus, Kristus Tuhan, Juru Selamat yang sudah lama dijanjikan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Karena mereka terkejut dan takjub keheranan dengan apa yang telah mereka lihat dan dengar. Kemudian gembala-gembala itu pergi dan memberitahukan semua orang tentang berita dari Allah itu.
kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat dan tentang palungan di Bethlehem. Kemudian setiap orang kagum dan kaget serta terheran-heran mendengar berita itu. Para gembala itu memuji Allah karena kebesaran dan kebaikan Allah. Coba lihat, para gembala bersyukur karena mereka telah mendengar sendiri, melihat sendiri, dan bahkan menyaksikan sendiri bagaimana janji Allah digenapi. Janji di mana Allah akan menyelamatkan manusia dengan mengirimkan seorang juru selamat yang boleh datang dengan lahir ke dunia dan untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Para gembala bersyukur dengan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bukan cuma itu, para gembala juga bersyukur dengan memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Mereka menceritakan kepada banyak orang tentang apa yang dijanjikan kepada mereka dan apa yang mereka boleh saksikan dan alami sendiri tentang Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat. Demikian juga dengan torang adik-adik. Mari torang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena Ia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, menjadi juru selamat kita. Sehingga kita sebagai umatnya dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita adik-adik. Ini adalah hadiah terbesar dari semuanya. Semua orang butuh keselamatan, tapi tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, sehingga butuh juru selamat. Oleh karena itu, adik-adik juga perlu memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Papa, mama, saudara, dan semua orang. Agar banyak orang mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tadi kami boleh diingatkan kembali lewat firman Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana Yesus yang datang ke dalam dunia boleh memberikan hidup kekal bagi kami. Dan terima kasih untuk setiap hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh dapat bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur memuliakan nama Tuhan, dan kami bersyukur dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya semakin banyak orang yang percaya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Etafalan untuk minggu ini terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, torang bersyukur torang sudah mendengar cerita firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang torang dengar tadi boleh tertanam dalam torang hati, akan selalu torang ingat dan akan torang lakukan dalam torang kehidupan setiap hari. Bukan cuma itu, torang juga bersyukur kalau sepanjang minggu ini torang boleh bersuka cita bersama dengan torang teman-teman yang berhari ulang tahun. Ada torang teman adik Natalia Sigar, adik Zuri Sitorus, adik Edia Lumi, dan adik Desti Huru. Torang bersyukur untuk torang teman-teman yang berulang tahun. Dan saat ini torang akan menyanyikan selamat ulang tahun, happy birthday itu ya untuk torang teman-teman. Happy birthday untuk teman-teman yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini.
Semoga Tuhan selalu memberkati dan adik-adik boleh tumbuh menjadi anak-anak yang taat dan takut kepada Tuhan. Saat ini torang akan menutup torang ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tapi untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini kita akan kembali menyanyikan lagu yang sebelumnya kita nyanyikan. Torang akan menyanyi lagu Gembala di Padang Menjaga. Torang mengingat bahwa kabar sukacita telah disampaikan untuk gembala dan bahkan juga untuk torang semua. Biarlah torang menjadi anak-anak yang belajar untuk bersaksi, menyaksikan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang. Gembala di Padang Menjaga. Kita akan nyanyikan lagu ini bagi Tuhan dan menjadi pengingat bagi kita untuk bersaksi bagi Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan pada teman-teman kita, pada keluarga kita. Gembala di padang menjaga, menjaga di malam senyap. Dombanya yang baring di sana, yang jumlahnya sudah genap. Telah terdengar kidung yang indah di langit yang terang cahayanya. Malaikat bernyanyi bersama dan pujilah Tuhannya. Ya, sekarang kita akan berdoa. Semua ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menuntun ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dan biarlah ibadah kami boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau yang mau tuntun mereka, lindungi mereka, jaga pelihara mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan boleh menjadi anak-anak yang membawa terang dan belajar bersaksi untuk Tuhan. Bukan hanya mereka tetapi juga setiap kami anak-anak sekolah minggu. Ajar kami untuk taat perintah Tuhan dan boleh belajar untuk hidup memuliakan Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu tetapi dalam setiap hari di kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap taat perintah Tuhan. Jangan lupa untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, jadi anak-anak yang membawa terang bagi Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, shalom.